Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamati Nabila dari semester 3 Fakultas Hukum Unsur. Di sini Nabila akan mereview salah satu jurnal di mana ini membahas tentang daluarsa sebagai alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana dalam perspektif hukum pidana Islam. Meskipun ini membahas tentang hukum pidana, tapi pun berkaitan dengan hukum pidana Islam. Di sebelumnya Nabila ingin menjelaskan tentang perbedaan alasan penghapusan pidana dan alasan penghapusan penuntutan, di mana apabila alasan penghapusan pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan membuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Dan sedangkan alasan penghapusan penuntutan yaitu undang-undang melarang sejak awal jaksa melarang JPU untuk mengajukan atau menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau pidana, hak melakukan untuk penuntutan tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim, karena hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Dan apabila penuntutan, dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana, karena putusan perkara tersebut tidak dapat diterima. Dan selanjutnya dengan kata lain dalam pidana dengan kata lain, undang-undang tidak melarang jaksa atau JPU untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapusan pidana. Dan untuk penuntutan, hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya. Jadi hak dalam penghapusan penuntutan, hakim tidak punya hak atau tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya. Yang dimana ada 4 hal menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat pidana. Yang pertama, dana bis in idem, adanya putusan yang telah berkekuatan hukum pada pasal 76, di mana suatu perkara tidak boleh dituntut 2 kali atas perbuatan yang telah hakim adili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi alasan gugurnya penuntutan pidana. Ketentuan pasal 76 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat ataupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut. Yang kedua ialah kematian orang yang melakukan tindak pidana. Ketika terdakwa meninggal dunia dapat dijadikan dasar untuk menghentikan penuntutan. Penyatuan hukuman pidana harus ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan tindak pidana. Apabila orang yang melakukan meninggal dunia, maka tidak ada lagi penuntutan pidana baginya atas perbuatan yang dilakukannya. Yang ketiga ialah daluarsa, pasal 78, di mana latar belakang yang mendasari daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan penuntutan pidana adalah dikaitkan dengan kemampuan, daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti terlenyap dan tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Daya ingat manusia baik secara terdakwa maupun sebagai saksi seringkali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi masa lalu. Bahan yang diperlukan dalam perkara semakin sulit untuk dipertanggungjawabkan dan disebabkan oleh kerusakan dan lain-lain. Di mana pada pasal 7 KUHP berbunyi, yang pertama ada kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Yang pertama ada mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. Yang kedua mengenai kejahatan diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Dan yang ketiga mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Dan yang keempat mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sudah 18 tahun. Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi sepertiganya. Itulah tujuan tidak adanya daluarsa untuk mempermudah penegak hukum karena lewat waktunya satu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup. Selain alasan kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Sekian untuk review jurnal pada pertemuan ke-13 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.